IPO saham teknologi sekelas unicorn tengah dinantikan di Bursa Saham Indonesia. Mungkin Anda salah satunya juga yang tertarik dengan perusahaan seperti Gojek dan Tokopedia kalau IPO. Lalu sebesar apa magnet perusahaan teknologi ini bisa menarik dana ke pasar saham? Kita akan bahas singkat dalam magnet perusahaan digital di lantai bursa. Kelebihan perusahaan teknologi di bursa ini harus diakui oleh perusahaan teknologi mendapat angin segar akibat pandemi yang menghantam dunia. Di saat ekonomi sedang sulit, emiten teknologi malah ketiban untung. Nah, ini terlihat dari sektor real di mana masyarakat yang sebelumnya tidak mengenal teknologi akibat pembatasan sosial dan juga sebagainya kini terpaksa harus belajar tentang teknologi supaya bisa tetap bertahan. Artinya ini adalah berkah bagi perusahaan-perusahaan teknologi. Nah, di sisi lain, seluruh sektor ekonomi juga tengah bersiap untuk melakukan digitalisasi. Nah, semakin gencar digitalisasi dilakukan, efeknya akan semakin baik juga untuk perusahaan-perusahaan teknologi. Salah satu keunggulan saham teknologi yang baru mereka di bursa adalah valuasinya masih murah. Tapi tentu tidak semua ya, ada beberapa juga yang bahkan sudah overpriced atau mungkin karena efek baru IPO saja ya. Tapi bagaimanapun masuknya perusahaan teknologi ke bursa saham kita ini akan berdampak positif karena juga diproyeksi mampu mengundang dana asing semakin banyak lagi untuk masuk ke Indonesia. Artinya pasar modal dalam negeri akan semakin bergairah. Apalagi kalau yang melantai adalah unicorn-unicorn Indonesia. Kita bisa mengambil contoh dari bursa Amerika Serikat, terutama indeks Nasdaq yang cuan banyak akibat perusahaan teknologi. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Perusahaan teknologi di Wall Street, ini kita akan lihat kalau di indeks Nasdaq juga ada sektor khusus bernama Nasdaq 100 Technology atau NDXT. Nah, isinya 100 saham teknologi terbaik dan yang menarik perhatian ini adalah the big five, yaitu ada Facebook, Apple, Amazon, Netflix dan juga Alphabet induk dari Google. Nah, selain itu juga ada yang lain seperti ada Microsoft, ada Zoom dan ada Adobe juga. Jadi bisa dibilang sepanjang pandemi terjadi di 2020 ini, the big five ini sukses membuat Nasdaq melesat tajam hingga 43,64%. Jauh lebih baik dari indeks-indeks acuan utama Wall Street lainnya. Di 2021 ini saham FANG juga diproyeksi masih akan memiliki pertumbuhan yang tinggi. Kita lihat Facebook. Facebook ini memang kalau sekarang kondisinya tengah dicecar begitu ya di komite kongres belakangan ini. Tapi keuntungan dari Facebook Ads ini diprediksi masih akan terus bertumbuh. Lalu Apple. Apple misalnya ini juga sudah kencang dengan info dari Apple Car-nya dan juga kesuksesan dari iPhone 12 begitu ya. Dan Amazon juga siap memperluas bisnisnya ke real estate, farmasi hingga pengiriman barang-barang kebutuhan harian. Berikutnya Netflix. Kalau Netflix memang semakin banyak kompetitor begitu ya, tapi diprediksi juga masih akan menjanjikan di 2021 ini. Dan juga berikutnya Alphabet, induk dari Google, ini juga sempat tertekan karena pandemi, tapi bisnis cloud Google ini juga menjanjikan dan juga menaruh harapan pada pergerakan sahamnya. Nah, untuk memberikan fasilitas pada saham-saham teknologi, Nasdaq tadi sudah melakukan upaya begitu ya, seperti membentuk sektor khusus. Nah, ini juga yang menjadi daftar dari Bursa Efek Indonesia berupaya untuk membenahi regulasi agar bisa mengundang perusahaan teknologi semakin banyak lagi yang IPO di dalam negeri. Kita akan cek seperti apa usahanya di slide berikutnya. Nah, ini kita lihat persiapan Bursa Efek Indonesia untuk IPO perusahaan teknologi. Sektor teknologi dan digital ini memang diproyeksi akan mendapat keuntungan lebih banyak lagi setelah pemberlakuan new normal. Meskipun kalau diperhatikan saat ini sebenarnya perusahaan-perusahaan teknologi yang masuk bursa itu bukan pemain utama di bidangnya alias pemain-pemain kecil dan juga tidak memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Nah, akhirnya sektor teknologi terpaksa harus bergabung dengan emiten-emiten lain di bursa yang sebenarnya terlalu luas begitu ya dan model bisnisnya berbeda satu sama lain. Tapi kemudian berhembus kabar juga kalau unicorn seperti Gojek dan Tokopedia ini berencana untuk IPO. Nah, akhirnya ini yang juga sempat disebut oleh Direktur Perdagangan dan anggota Bursa Efek Indonesia kalau tengah berharap ada satu unicorn yang masuk IPO tahun ini. Tapi memang kencang terdengar kalau merger Gojek dan Tokopedia ini bisa mencapai valuasi mulai 35 hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya ini akan sangat besar nilainya untuk IHSG. Maka itu dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan juga situasi di bursa-bursa global demi menyambut IPO unicorn teknologi, bursa lalu bersiap untuk membuat regulasi pendukung. Kita langsung lihat. Yang pertama, ini bursa melakukan penyesuaian peraturan IA yang tengah dalam tahap rule making rule. Jadi ada alternatif persyaratan pencatatan sehingga dapat mengakomodasi berbagai karakteristik perusahaan tapi tidak terbatas pada perusahaan unicorn di Indonesia saja begitu ya. Lalu yang kedua, bursa juga mengimplementasikan sektoral baru untuk perusahaan tercatat yaitu IDX-IC pertanggal 25 Januari 2021 kemarin. Nah, sektor ini akan lebih mencerminkan sektor perusahaan tercatat sehingga bisa dibandingkan dengan perusahaan tercatat di bursa global.
Lalu berikutnya, yang ketiga, bursa juga melakukan kajian hukum dan juga berdiskusi dengan otoritas dan stakeholder terkait potensi penerapan dual class shares dengan skema multiple voting shares. Jadi nantinya perusahaan-perusahaan teknologi ini bisa menerbitkan dua seri saham, misalnya saham seri A dan saham seri B seperti yang sering kita lihat di Wall Street begitu ya, seperti Alphabet dan Google itu kan juga ada double series begitu di Nasdaq. Lalu seperti apa kinerja indeks teknologi ini sejak awal tahun di bursa? Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Jadi ini kita akan membahas kinerja IDX Tekno. Seiring dengan peluncuran IDX IC pada 25 Januari kemarin, bursa juga meluncurkan 11 indeks sektoral di bawahnya. Nah, 11 sektor ini akan menggantikan 10 indeks sektoral sistem JASICA alias Jakarta Stock Industrial Classification yang sudah dijadikan acuan sejak tahun 1996. Nah, salah satunya ini dari 11 sektor tersebut adalah IDX Tekno. Lalu bagaimana performa IDX Tekno? Saat ini sudah ada 20 perusahaan atau emiten teknologi yang tergabung dalam sektor ini. Dan per 11 Februari sudah ada 3 perusahaan lagi yang berasal dari sektor teknologi tengah berada dalam proses evaluasi pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau semua memang sesuai rencana, 3 perusahaan tersebut ini bisa melantai per kuartal 1 2021 ini. Lalu kalau melihat pertumbuhan saham di IDX Tekno ini juga tidak main-main ya. Per 15 Februari 2021 kemarin ini sudah tumbuh hingga 108,74% dibandingkan IHSG yang tumbuhnya malahan hanya 2,89%. Artinya saham Tekno ini bisa dibilang menjadi saham dengan kinerja terbaik sejak awal tahun dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jelas ini berarti investor menyambut baik dan juga mengapresiasi perusahaan teknologi di bursa. Namun kalau kita tanya pendapat para analis, ini banyak juga yang mengatakan kalau investor ini harus berhati-hati dengan saham-saham teknologi yang saat ini sudah berada di bursa begitu ya. Pertama, karena kapitalisasi pasarnya ini relatif kecil sehingga cenderung tidak liquid sahamnya. Lalu juga cukup rawan karena harganya anomali dan ada kecenderungan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Contohnya saham DCII ini atau PT DCI Indonesia yang bergerak di bidang data center. Nah, DCII resmi melantai di bursa pada 6 Januari 2021 kemarin. Saat IPO, sahamnya ditutup di harga Rp525. Tapi di Februari harganya sudah naik sampai di atas Rp12.000. Bahkan kemarin saya cek sudah Rp12.225 per saham gitu ya. Artinya ini sudah naik sampai 2.910%. Dan kalau kita lihat ini pairnya juga pas dicek sudah 273 kali begitu ya. Demikian juga dengan saham H. Saham H ini PT Indo Internet Tbk ya. H resmi melantai per 8 Februari 2021 tapi langsung menjadi top gainers. Bahkan di pekan pertama, H melepas 404 juta lembar saham dengan harga Rp7.375 per sahamnya. Lalu setelah 4 hari, kenaikannya mencapai 106,44% ke level Rp15.225 per saham. Bahkan saya cek kemarin ini harganya sudah naik lagi sampai Rp21.900 per saham. Nah, H disebut adalah official partner Alibaba Cloud dan juga Google Cloud milik Toto Sugiri yang juga adalah direktur utama PT DCI. Nah, selain dua ini juga ada saham-sahamnya seperti PTSN atau PT Sat Nusa Persada di bidang perakitan smartphone, saham DMMX, Digital Media Tama Maxima, dan MTDL atau Metro Data Electronics. Nah, beberapa analis mengatakan kalau fenomena ini sebenarnya bisa dibilang wajar bagi saham yang baru melantai dan harganya ini jadi menguat signifikan begitu ya setelah IPO, itu biasa. Tapi tentu akan ada saatnya saham-saham ini menyesuaikan ke harga sebenarnya dan ini baru akan mencerminkan seliquid apa saham tersebut seiring juga dengan pergerakan jual beli investor. Sehingga bagi netizen yang mungkin tergiur, jangan lupa untuk menganalisis saham-saham teknologi favorit Anda yang bisa juga dilihat dari produknya seperti apa.